Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deanisha Putri, NPM 1912011025, mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, dosen Ibu Yulia Neta SHMH. Di sini saya akan memberikan analisis saya mengenai kebijakan pemerintah dalam PPKM Mikro. Analisis, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berbasis skala mikro atau PPKM mikro, yaitu hingga tingkat RT atau RW untuk pengendalian COVID-19. Prinsip PPKM Mikro sebenarnya adalah pembatasan yang dibuat berskala. Dalam penerapannya, PPKM Mikro membatasi kapasitas kegiatan kantor, rumah makan, dan tempat ibadah hingga 50%. Untuk kegiatan sekolah dilakukan secara daring atau online. Mengenai kebijakan PPKM Mikro dilihat dari sudut pandang perkuliahan hukum pemerintah daerah, yaitu PPKM berskala mikro mensyaratkan pembentukan pos komando penanganan COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan. Penerapan PPKM Mikro juga menerapkan kebijakan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, yaitu zona hijau tidak ada kasus positif, zona kuning apabila ada 1-5 rumah yang terdapat kasus positif, zona orange apabila ada 6-10 rumah yang terdapat kasus positif, dan zona merah lebih dari 10 rumah yang terdapat kasus positif. Pelaksanaan PPKM Mikro akan dilaksanakan oleh anggota posko desa yang terdiri dari aparat desa, Satlimas, Babinsa, Babinkamnipsa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang ada di lingkungan tersebut, sehingga penanganannya lebih spesifik. Menurut Dr. Safrizal, dana desa termasuk pendapatan lainnya yang ada di APBD boleh dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan desa minimal 8%. Penerapan PPKM Mikro adalah upaya partisipatif atau gotong royong dari semua elemen masyarakat. Upaya ini dalam rangka mengatasi dan menahan laju penularan COVID-19 dengan lebih cepat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa semua punya peran untuk bekerja dan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah pandemi kasus ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi strategi pemerintah dalam pelaksanaan PPKM skala mikro agar apa yang diharapkan tercapai, yaitu yang pertama, perlu metodologi yang tepat untuk mengukur implementasi PPKM skala mikro sudah berjalan baik atau belum di lapangan. Yang kedua, penerapan pembatasan secara ketat pada kegiatan sosial masyarakat. Dan yang ketiga yaitu keberadaan petugas kesehatan di level mikro dengan SOP yang jelas. PPKM skala mikro perlu didukung adanya reformasi kelembagaan dan kebijakan yang bertujuan memperkuat pemulihan dan membangun ketahanan melalui sistem perlindungan sosial yang kuat dan universal. Hal ini dapat bertindak sebagai stabilisator sosial ekonomi dalam menghadapi krisis yang sekaligus akan membantu membangun kembali kepercayaan publik pada institusi dan pemerintah. Sekian analisis dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan tercapai, yaitu yang pertama, perlu metodologi yang tepat untuk mengukur implementasi PPKM skala mikro sudah berjalan baik atau belum di lapangan. Yang kedua, penerapan pembatasan secara ketat pada kegiatan sosial masyarakat. Dan yang ketiga yaitu keberadaan petugas kesehatan di level mikro dengan SOP yang jelas. PPKM skala mikro perlu didukung adanya reformasi kelembagaan dan kebijakan yang bertujuan memperkuat pemulihan dan membangun ketahanan melalui sistem perlindungan sosial yang kuat dan universal. Hal ini dapat bertindak sebagai stabilisator sosial ekonomi dalam menghadapi krisis yang sekaligus akan membantu membangun kembali kepercayaan publik pada institusi dan pemerintah. Sekian analisis dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.